Kembali lagi dengan kami Mr. Flotim. Kali ini kita akan tetap membahas seputaran Flores Timur, yaitu tentang sejarah patung Tuan Ma yang sangat dihormati di Larantuka. Mari kita bahas. Sekilas sejarah patung Tuan Ma. Dalam tradisi gereja Katolik di Flores Timur, khususnya di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, Hari Kamis Putih merupakan hari suci untuk melakukan kegiatan Tikanturo, atau menanam tiang-tiang lilin sepanjang jalan raya yang menjadi rute prosesi Jumat Agung pada keesokan harinya. Pada siang hari Kamis Putih itu, Larantuka yang populer dengan sebutan kota Reinha Rosari itu, hening mencekam karena sedang dilakukan kegiatan Tikanturo oleh para mardomu, semacam panitia kecil yang telah melamar jauh sebelumnya menjadi pelayan, sesuai promesanya, Nasar. Ketika itu juga, aktivitas di Kapela Tuan Ma, Bunda Maria, dimulai dengan upacara Muda Tuan, pembukaan peti yang selama setahun ditutup oleh petugas konferia, sebuah badan organisasi dalam gereja, yang telah diangkat melalui sumpah. Arca Tuan Ma kemudian dibersihkan dan dimandikan lalu dilengkapi dengan busana perkabungan berupa sehelai mantel warna hitam, ungu atau beludru biru. Umat Katolik yang hadir pada saat itu diberi kesempatan untuk berdoa, menyembah, bersujud mohon berkat dan rahmat. Kiranya permohonan itu dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria, Permariam ad Jesum. Sesuai tradisi, keturunan Raja Larantuka Dias Fiera Godinho yang membuka pintu Kapela Tuan Ma yang terletak di bibir pantai Larantuka itu. Setelah pintu kapela dibuka, umat setempat serta para peziarah Katolik dari berbagai penjuru NTT dan Nusantara serta mancanegara mulai melakukan kegiatan cium kaki Tuan Ma dan Tuan Ana, dalam suasana hening dan sakral. Kepercayaan terhadap Tuan Ma berawal 5 abad silam. Berdasarkan penelitian dan sejumlah sumber tertulis dalam bahasa Belanda dan Portugis, patung Tuan Ma ditemukan sekitar tahun 1510 di pantai Larantuka. Diduga, patung itu terdampar saat kapal Portugis atau Spanyol karam di Larantuka. Konon, saat itu seorang anak laki-laki bernama Resiona menemukan patung berwujud perempuan saat mencari siput di pantai Larantuka. Resiona mengaku, kala itu dia melihat perempuan cantik dan, ketika ditanya nama serta dari mana datangnya, perempuan tersebut hanya menunduk lalu menulis 3 kata yang tak dipahami Resiona di pasir pantai. Setelah itu, ketika mengangkat mukanya, rupa wanita itu berubah menjadi patung kayu. Ketiga kata yang ditulis itu lalu dibuatkan pagar batu agar tidak terhapus air laut. Sedangkan patung setinggi 3 meter tersebut langsung diarak keliling kampung, memasuki Korke, rumah-rumah pemujaan milik setiap suku di sana. Kendati waktu itu masyarakat setempat belum mengenal patung tersebut, Kepala Kampung Lewonama, Larantuka, memerintahkan agar patung disimpan di Korke. Patung kemudian dihormati sebagai benda keramat. Penduduk memberi sesaji setiap perayaan panen. Masyarakat sekitar Larantuka menyebut patung itu sebagai Tuan Ma. Secara harfiah, Tuan Ma berarti Tuan dan Mama. Masyarakat Lamaholot menyebutnya Lera Wulan Tanah Ekan, Dewa Langit dan Dewi Bumi. Menurut Raja Larantuka Don Andreas Martinho DVG, sekitar tahun 1510 itu masyarakat Larantuka sudah melakukan devosi kepada Tuan Ma setiap Februari, sebagai syukur atas hasil panen dan tangkapan dari laut. Devosi merupakan kegiatan di luar liturgi gereja, praktik-praktik rohani yang merupakan ekspresi konkret keinginan melayani dan menyembah Tuhan melalui objek-objek tertentu. Ketika padri dari Ordo Dominikan datang ke kampung itu lalu diminta membaca 3 kata yang diabadikan, itu terbaca, Reinha Rosario Maria. Ketika melihat patungnya, padri itu terharu dan berkata bahwa itulah Reinha Rosari yang dikenal juga sebagai patung Mater Dolorosa atau Bunda Kedukaan atau Mater. Sejarah Larantuka sendiri tidak lepas dari kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, yang masing-masing membawa misi yang berbeda-beda pula. Bangsa Portugis membawa warna tersendiri bagi perkembangan sejarah agama Katolik di Flores Timur, yang meliputi Pulau Adonara, Solor dan juga Lembata yang telah berdiri sendiri menjadi sebuah daerah otonom baru. Kala itu, konon, orang Portugis yang membawa seorang penduduk asli Larantuka bernama Resiona,
menurut cerita legenda adalah penemu patung Mater Dolorosa atau Bunda yang bersedih ketika terdampar di pantai Larantuka ke Malaka untuk belajar agama. Ketika kembali dari Malaka, Lesiona membawa sebuah patung Bunda Maria, alat-alat upacara liturgis dan sebuah badan organisasi yang disebut Conferia, mengadakan politik kawin-mawin antara kaum awam Portugis dengan penduduk setempat. Pada 1665, Raja Ola Adobala dibaptis atau dipermandikan dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira de Godinho yang merupakan tokoh pemrakarsa upacara penyerahan tongkat kerajaan berkepala emas kepada Bunda Maria Reinha Rosari. Setelah tongkat kerajaan itu diserahkan kepada Bunda Maria, Larantuka sepenuhnya menjadi kota Reinha dan para raja adalah wakil dan abdi Bunda Maria. Pada tanggal 8 September tahun 1886, Raja Don Lorenzo Usineno II DVG, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sejak itulah, Larantuka disebut dengan sapaan Reinhardt. Pada 1954, Uskup Larantuka yang pertama, Meger Gabriel Manek SVD mengadakan upacara penyerahan diosis Larantuka kepada hati Maria yang tak bernoda. Selama 4 abad lebih, tradisi keagamaan tersebut tetap saja melekat dalam sanubari umat Katolik setempat. Pengembangan agama Katolik di wilayah itu tidak lepas dari peranan para raja Larantuka, para misionaris, peranan perkumpulan persaudaraan Rasul Awam Conferia, dan peranan semua suku Semana serta perananan para kakang-kakang Lowopulo, dan para Pou, suku Lema. Contoh ritual yang terus dilakukan tiap tahun hingga saat ini adalah penghayatan agama populer seputar Semana Santa, dan prosesi Jumat Agung atau Sesta Vera. Kedua ritual ini dikenal sebagai anak sejarah Nagi, juga sebagai gembala tradisi di tanah Nagi Larantuka. Ritual tersebut merupakan suatu masa persiapan hati seluruh umat Katolik secara tapa, silih dan tobat atas semua salah dan dosa, serta suatu devosi rasa syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang diterima umat dari masa ke masa dalam setiap kehidupannya. Doa yang didaraskan, pun lagu yang dinyanyikan selama masa ini menggunakan bahasa Portugis dan Latin. Semana Santa, masa pekan suci adalah istilah orang Nagi Larantuka mengenai masa puasa 40 hari menjelang Hari Raya Paskah yang diwarnai dengan kegiatan doa bersama, mengaji pada kapela-kapela Tori, dan dilaksanakan selama pekan-pekan suci. Doa bersama Semana Santa diawali pada hari Rabu Abu permulaan masa puasa, sampai dengan hari Rabu Trewa. Orang Nagi Larantuka memaknai masa Semana Santa sebagai masa permenungan, tapa, silih dosa dan tobat yang dimulai dari hari Rabu atau disebut Rabu Trewa sehari menjelang Kamis Putih. Hari ini merupakan hari penutupan Semana Santa. Selain doa dan mengaji di kapela-kapela, pada sore hari diadakan lamentasi, ratapan Nabi Yeremia, di gereja Katedral Larantuka. Lamentasi dilakukan menurut ritus Romawi zaman dahulu. Pada saat ini, Larantuka menjadi kota berkabung, sunyi senyap, tenang, jauh dari hingar-bingar, konsentrasi pada kesucian batin dan kebersihan hidup. Sehari setelah Kamis Putih yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 9 April tahun 2009, dilanjutkan dengan prosesi Jumat Agung dalam bentuk perarakan menghantar jenazah Yesus Kristus yang memaknai Yesus sebagai inti, sedangkan Bunda Maria adalah pusat perhatian. Bunda yang bersedih, Bunda yang berduka cita, Mater Dolorosa. Pada hari Jumat pagi sekitar pukul 10 WITA, ritus Tuan Meninu Arca Yesus dari kota Rewido digelar. Setelah berdoa di kapela, Tuan Meninu diarak lewat laut dengan acara yang semarak nan sakral. Prosesi laut melawan arus ini berakhir di Pantai Kuce, depan Istana Raja Larantuka dan selanjutnya diarak untuk ditahtakan pada armada Tuan Meninu di Pohon Sirih. Arca Tuan Ma pun diarak dari kapelanya menuju gereja katedral. Pada sore hari pukul 15 WITA, patung Tuan Misericordia juga diarak dari Kapela Misericordia Pantai Besar menuju armidanya di Pohon Sirih. Dalam pelaksanaannya, perjalanan prosesi mengelilingi kota Larantuka menyinggahi 8 buah perhentian armida, yakni Armida Misericordia, Armida Tuan Meninu, Armada Kota Armida Set Filipus, Armida Tuan Trewa, Armida Pantekebi, Armida Set Antonius, Armida Kuce dan Armida Desa Lohayong.
Urutan armida ini menggambarkan seluruh kehidupan Yesus Kristus mulai dari kealahnya, misericordia, kehidupan manusianya dari masa bayi, Tuan Meninu, masa remaja, Filipus hingga masa penderitaannya sambil menghirup dengan tabah dan sabar seluruh isi piala penderitaan sekaligus piala keselamatan umat manusia. Pada Sabtu yang dikenal sebagai Sabtu Alleluia, umat Katolik mengarak kembali Tuan Ma dan Tuan Ana dari gereja katedral untuk disemayamkan di kapelanya masing-masing. Demikian pun halnya dengan patung Tuan Misericordia dan Tuan Meninu diarak dari armidanya kembali ke kapelanya. Ketika tibanya Minggu Paskah, dilangsungkan upacara Ekaristi di gereja masing-masing. Selesai perayaan Ekaristi, patung Maria Alleluia diarak kembali ke Kapela Pantekebis setelah pentahtaan patung Maria Alleluia. Dilakukan sebuah upacara yang disebut Sera Punto Dama, dari para mardomu pintu Tuan Ma dan Tuan Ana yang lama kepada yang baru. Tradisi keagamaan di Flores Timur yang sudah berlangsung ratusan tahun itu sampai sekarang masih tetap terus dipertahankan.